Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat bergabung di Zoom meeting ini dan mengikuti webinar anti kekerasan seksual tahun 2020. Yang saya hormati Ibu Kartika selaku Kepala Desa yang telah bergabung dan juga seluruh peserta webinar pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, sadarkah kalian bahwa akhir-akhir ini semakin terdengar jelas bagaimana saudara-saudara kita menyerukan untuk menuntut pengesahan RUU PKS? Sadarkah juga kalian bahwa akhir-akhir ini semakin terdengar lantang bagaimana saudara-saudara kita membasmi adanya kekerasan seksual yang ada di Indonesia? Lalu mengapa hal-hal ini terjadi, saudara? Di tahun 2020, kekerasan seksual semakin menjadi parasit yang meresahkan warga. Tingkat kekerasan seksual yang ada di Indonesia tidak kian membaik. Menurut Komnas HAM, dalam 2 jam setidaknya ada 3 wanita Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Dan dalam 8 tahun terakhir, terdapat total 46.698 kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan menduduki peringkat pertama. Dan saudara, angka-angka ini merupakan angka-angka yang sangat besar. Mungkin mayoritas dari kita berpikir bahwa kekerasan seksual ini hanya dialami oleh wanita dan juga anak-anak. Tapi ternyata kita salah. Faktanya, terdapat 1 dari 10 laki-laki yang pernah mengalami kekerasan seksual. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa kekerasan seksual tidak melihat gender maupun jenis kelamin. Mungkin memang korban dari laki-laki lebih sedikit angkanya dibandingkan dengan korban wanita. Tetapi saudara, kekerasan ya tetap kekerasan. Dan kekerasan inilah yang harus kita basmi dan tangani bersama-sama. Kekerasan seksual ini merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia yang telah tercantum dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, kekerasan seksual ini telah mencabut hak baik wanita maupun laki-laki sebagai warga negara yang telah dijanjikan atas rasa aman dan juga perlindungan yang telah tercantum dalam konstitusi pasal 28G ayat 1. Saya yakin benar kita semua pasti ingin merasakan rasanya terlindungi dan juga aman dari kekerasan seksual. Tetapi sangat miris ketika kita melihat dan mengingat kembali di luar sana banyak saudara kita yang mengalami rasa sakit dan juga trauma atas kekerasan seksual yang dialaminya. Dan itu semua dialami baik dari anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Yang membuat semua ini semakin parah lagi, saudara, yakni alotnya hukum yang ada di Indonesia seakan-akan menjadi alat untuk menghakimi para korban. Para korban yang harusnya dilindungi malah dibuat semakin terpuruk. Dan hal inilah yang menyebabkan para korban akhirnya memilih untuk bungkam dan diam dan tidak melapor. Bersandar dari fakta-fakta tersebut, saya sangat setuju bahwa RUU PKS atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi solusi jitu untuk menekan angka kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Tetapi sangat disayangkan di masa seperti ini, di mana kekerasan seksual semakin meningkat, RUU PKS tidak kian disahkan, saudara. Berdasarkan bersandar dari kasus-kasus tersebut, pada hari ini terlaksanakanlah webinar anti kekerasan seksual secara virtual tahun 2020. Saya selaku ketua pelaksana melihat saudara-saudara semua dan merasa sangat bahagia. Karena dengan melihat saudara-saudara semua, saya semakin optimis bahwa Indonesia masih memiliki banyak orang yang berhati baik untuk melakukan kebaikan dan juga perubahan. Melalui webinar ini, saya berharap dan pastinya yakin kita dapat meningkatkan rasa empati kita terhadap para korban kekerasan seksual, menjadikan kita dan menggerakkan kita untuk membasmi dan menangani kekerasan seksual yang ada di Indonesia, serta membuat kita menjadi agen perubahan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga sebagai tempat perlindungan.
Mulailah menciptakan lingkungan yang aman tersebut dari keluarga kita. Serukanlah terus penuntutan pengesahan RUU PKS dan gaungkanlah terus pembasmian kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Gunakanlah sosial mediamu sebagai alat penggerak, karena kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan memulai? Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat mengikuti rangkaian webinar pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.